warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bekti Wilson Channel. Saya saat ini kelas 4 SD. Umur saya 9 tahun. Saya akan membawakan sebuah cerita. Tanpa basa-basi kita mulai saja. Apakah itu? Ini dia. Cerita horor kampus. Dosen mengajar 3 hari. Cerita pertama ini datang dari akun Twitter Tearsoft yang tak menyebutkan nama kampusnya. Ia bercerita ada kejadian horor yang terjadi pada dosennya. Saat itu, ada dosen yang masuk kelas di lantai 3. Kelas itu terdapat di paling ujung koridor dan dilaksanakan sore hari. Ketika sang dosen masuk ke kelas tersebut, ia menyadari kalau para mahasiswanya memiliki muka yang pucat tanpa ekspresi. Tapi ia tak menghiraukan keanehan tersebut dan tetap melanjutkan pembelajaran sampai 3 SKS selesai. Setelah beliau keluar, ternyata dosen tersebut sudah berada di sana selama 3 hari. Waduh. Kita lanjut ke cerita nomor 2. Hantu Fitri di ruang CLDS Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia adalah perguruan tinggi swasta nasional tertua di Indonesia. Kampus ini terletak di Yogyakarta dan dibangun pada tahun kemerdekaan. Salah satu cerita horor yang terkenal di kampus UII adalah mahasiswa Fakultas Hukum yang di sana sering dikejutkan dengan penampakan sesosok perempuan cantik, tapi tak memiliki kaki di ruang CLDS atau Center for Local Law Development Studies. Wanita tersebut terkenal dengan sebutan Fitri. Namun gak ada yang tahu apakah wanita tersebut adalah mahasiswa Fakultas Umum UII atau bukan. Tapi yang pasti, jika kamu memasuki ruang CLDS sendirian, terlebih sehabis maghrib atau malam hari, bisa dipastikan kamu akan bertemu hantu wanita tanpa kaki ini. Wanita tanpa kaki, ya Allah. Kita lanjut ke cerita nomor 3. Cerita horor di kampus Maranatha. Ada hantu kunci jawaban. Terdengarnya seperti hantu baik yang membantu mahasiswa untuk bisa lulus ujian ya teman-teman. Tapi saat kamu mendapat kunci jawaban dari hantu ini, mungkin kamu akan sangat terkejut. Kisahnya berawal saat ada seorang mahasiswa kedokteran kampus tersebut yang harus kembali ke kampus untuk mengambil jas lab yang tertinggal saat itu. Hari memang sudah malam. Dan sesampainya di lab, sang mahasiswa bertemu dengan sosok kakek tua yang sedang bersih-bersih. Awalnya, sang mahasiswa tak mengacuhkan keberadaan kakek tersebut. Dan langsung mengambil jasnya. Namun, secara tiba-tiba, sang kakek memberikan sebuah kunci jawaban dari nomor 1 sampai 49. Untuk ujian yang akan mahasiswa itu hadapi keesokan harinya. Benar saja, besoknya sang mahasiswa pun bisa mengerjakan ujian dengan lancar. Tapi hal yang mengejutkan terjadi ketika ia masuk ke nomor 50. Karena ternyata ada wajah si kakek terpampang pada soal analisa organ tubuh di nomor tersebut. Ya Allah. Kita lanjut lagi ke cerita nomor 4. Cerita horor di kampus Universitas Gajah Mada. Ada seorang mahasiswa abadi. Waduh, gimana nih ceritanya? Penasaran? Lanjut aja. Universitas Gajah Mada UGM memang dikenal sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia. Tapi bukan hanya terkenal karena kampus tersebut yang terbaik saja. UGM juga memiliki beberapa kisah horor yang melegenda.
Salah satunya adalah keberadaan hantu Mbak Yayu yang begitu populer di kalangan mahasiswa UGM, terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi. Menurut cerita yang beredar, hantu yang disebut Mbak Yayu itu sering tertangkap di kamera CCTV. Tahu kan kamera CCTV yang buat mengawaskan itu loh. Mbak Yayu adalah mahasiswi UGM, angkatan lama. Kisahnya, kala itu Mbak Yayu sedang dalam masa pengerjaan skripsi. Skripsinya ditolak berkali-kali. Akibat stres, akhirnya ia bunuh diri. Ya Allah. Sosoknya ini seperti mahasiswa biasa. Hanya saja ia berpenampilan jadul. Mungkin orang yang tak tahu sosok ini akan berpikir, ini mahasiswi jadul banget sih. Karena menurut orang pintar, Mbak Yayu tidak akan pernah meninggalkan UGM. Kita lanjut lagi ke cerita nomor 5. Cerita horor di kampus Universitas Negeri Malang. Seorang dosen goib. Gak pernah dengar ceritanya. Cerita horor ini menjadi salah satu yang masih sering dibahas hingga saat ini. Ceritanya, ada seorang penanggung jawab kelas yang mendapatkan arahan dari dosen untuk mengadakan kelas pukul 5:30. Kelas pun dimulai, tapi anehnya saat masuk kelas, sang dosen hanya terdiam dan tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Kabar mengejutkan pun tiba saat penanggung jawab kelas mendapat kabar dosen yang asli sedang berhalangan hadir. Jadi, yang tadi mengajar siapa? Karena takut, sang ketua kelas akhirnya memberitahu dosen yang asli keadaan saat ini. Setelah bercakap-cakap dengan dosen asli, sang dosen pun meminta mahasiswanya keluar kelas satu per satu. Hingga giliran si penanggung jawab kelas keluar, sang dosen gaib itu berkata, "Sudah malam atau sudah tahu?" Kaget aku, harus ditanya. Kita lanjut lagi ya ke cerita nomor 6 ya. Mau dilanjut gak nih? Lanjut apa enggak ya? Lanjut. Suara gamelan dan hantu yang ngikut. Cerita tentang ruangan gamelan yang sering terdengar ketika malam-malam mungkin sudah sering, tapi kali ini cukup menyeramkan karena sang hantu mengikuti segerombolan mahasiswa. Saat itu, di sebuah gedung kuliah satu, ketika hampir dengar malam di lantai atas terdengar suara sedang nyinden dan main gamelan. Padahal kampus saat itu sudah sepi dan tak ada pintu yang terbuka. Tak ada, tertutup semuanya. Tidak ada yang begini, tidak ada yang begini. Ruangan lain pun tak ada yang lampunya menyala. Keesokannya, setelah kejadian tersebut, ada seorang mahasiswa bersama teman-temannya kerja kelompok sehabis kelas malam. Biasanya mereka akan berkumpul di gazebo. Tapi karena malam penerangannya minim, mereka pun pindah tempat. Pindah nih ya, bukan masih di gazebo loh. Ternyata ada sosok mahasiswa yang mengikuti mereka. Salah satu teman mengira kalau sosok itu adalah anggota mereka, tapi terlihat aneh karena dia hanya diam saja. Mereka baru tersadar ketika baru kembali ke kos masing-masing dan mereka hanya berdelapan. Artinya sosok ke-9 tersebut tak diketahui siapa. Ya Allah. Kita lanjut lagi ya ke cerita nomor 7. Penunggu pintu VI di Universitas Sumatera Utara. Cerita ini cukup terkenal
Para mahasiswa USU sangat menghindari melewati pintu IV kampus tersebut ketika sudah sore hari. Soalnya dari cerita yang beredar, ada sosok perempuan bergaun merah yang seringkali menampakkan diri di sekitar pintu. Ini pintu, ini sosok bergaun merahnya. Bayangkan. Seramnya lagi, sosok tersebut juga sering duduk di jok belakang motor. Seorang yang melewati pintu IV sendirian di sore atau malam hari. Oke, kita lanjut lagi ke cerita nomor 8. Jembatan Texas di Universitas Indonesia. Ya kali lah luar negeri ya. Woi. Jembatan merah yang menghubungkan Fakultas Teknik dengan Fakultas Sastra ini memang cukup terkenal dengan cerita horornya. Salah satunya yang dialami oleh salah satu mahasiswa yang terpaksa pulang malam dan harus melewati jembatan tersebut. Sang mahasiswa bercerita karena tidak membawa kendaraan. Ia harus menyeberangi jembatan tersebut agar lebih dekat menuju kosannya di dekat Fakultas Teknik. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Jam goib, enggak lah. Kondisi di sekitar jembatan yang berada di atas danau itu pun sedang berkabut. Ia kemudian memberanikan diri menyeberangi jembatan. Karena ada bayangan yang bergerak di seberang jembatan, awalnya ia berpikir itu hanyalah daun yang tertiup angin. Namun saat langkah semakin dekat, mahasiswa itu baru menyadari kalau bayangan tersebut adalah rambut dan kepala yang menggantung di atas tiang jembatan. Di atas tiang jembatan loh itu, bayangin. Ya Allah ya Rabbi. Segitu aja cerita kita hari ini. Ceritanya sangat bener ini ya. Bikin aku tepuk tangan sih sama ceritanya, ya Allah. Oke, segitu aja cerita dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.